Assalamualaikum Bu Santini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ruli, alhamdulillah saya baik. Oke, gimana perasaannya hari ini? Pada kesempatan nanti, Bu Santini akan berperan menjadi coach untuk nanti. Kira-kira apa yang sudah Ibu Santini lakukan? Iya Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Bu Nani sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan. Baik, sebelum kita masuk ke observasi kucing, saya itu ingin membahas pengembangan kompetensi kucing kita, Bu. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya pikir saya masih perlu meningkatkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Bu. Oh, paham gitu. Bagian mana nanti Ibu inginkan untuk yang saya amati? Saya kira fokusnya pada bagaimana saya mengelola kehadiran penuh dan sejauh mana saya mampu mendengarkan aktif dengan memberikan respon yang mendalam. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Saya merasa masih bisa berkembang lebih baik, terutama dalam mempertahankan fokus dan kehadiran saat ini. Oke, terima kasih atas kejujuran Ibu Santini. Harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Saya harap bisa mendapatkan umpan balik yang spesifik dan dapat memberikan arah yang jelas untuk meningkatkan kompetensi kucing saya. Baik Bu, jangan lupa untuk 3 kompetensi ini, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu tetap nanti harus ada. Selamat bekerja Bu Santini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat ya? Iya Bu, saya berharap juga begitu Bu Santini. Untuk hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu Nani. Iya. Kemarin ini Bu Nani ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya nih. Iya. Kira-kira ada apa ini Bu Nani? Begini Bu Santini, saya mempunyai permasalahan di kelas, terutama di kelas saya, yaitu saya mempunyai peserta didik atau murid itu yang perilakunya kurang baik Bu. Dia itu seorang laki-laki yang sukanya jahil atau usil itu sama temannya yang cewek terutama. Terus kadang-kadang itu langsung suka melempar pensil, lempar penghapus, kadang-kadang juga mematahkan penggaris milik temannya. Nah, dari anak-anak yang perempuan tadi yang penggarisnya dipatahkan, otomatis dia juga akan marah Bu. Ada yang marah, ada yang nangis. Nah, dia itu cenderung jahil pada teman-temannya yang perempuan. Itu permasalahan saya Bu. Oh iya, begitu ya Bu Nani. Jadi punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada kita perempuan. Iya. Sehingga menimbulkan anaknya menangis gitu ya Bu. Iya betul. Nah dari percakapan ini
kira-kira apa sih yang dengan harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, begini Bu, saya berharap dari percakapan ini atau obrolan kali ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara merubah perilaku dari anak laki-laki tersebut, supaya nanti dapat merubah perilakunya, sehingga dia bisa berperilaku yang lebih baik, begitu Bu Santini. Oh gitu ya. Iya. Jadi berperilaku lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya, seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian bisa juga berperilaku baik, saling menolong ataupun memiliki sikap empati seperti itu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Bu Nani itu seperti apa Bu kira-kira? Ya Bu Santini, indikator baik kalau menurut saya yaitu yang pertama, dia tidak mengganggu temannya lagi. Yang kedua, bisa saling membantu atau menolong. Kemudian yang ketiga yaitu dia mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya Bu. Indikator baik menurut Bu Nani bahwasanya indikator baik itu adalah tidak mengganggu, Ya. menolong, dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya, itu ya Bu Nani. Iya betul Bu. Nah Bu Nani, apa sih yang bisa Bu Nani lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi baik dari siswa tersebut? Yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kemudian dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri, apa kesepakatan kelas yang disepakati. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut, misalkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi lah. Dari kesepakatan kelas yang dibuat dengan mereka, membuat kesepakatan kelas karena nanti mereka sendiri yang membuat, berarti mereka juga yang harus bertanggung jawab. Kemudian apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini itu yang pertama, kemudian yang kedua dengan cara bermain peran atau dengan cara memutar video. Nah, dari memutar video tadi mereka dapat mengetahui peran-peran yang baik, kira-kira tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik itu yang mana, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat salah atau perilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak atau akibat dari yang mereka peroleh ketika mereka itu berbuat sesuatu kesalahan itu. Yang saya lakukan seperti itu Bu Santini. Baik, luar biasa Bu Nani. Langkah yang akan diambil, kalau bisa saya rangkum di sini Bu Nani, tadi menyebutkan yang pertama, yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini adalah bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti bisa lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, dan juga anak-anak nanti akan bermain peran, mana peran yang tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut. Contoh yang baik-baik saja seperti itu ya Bu Nani ya. Iya betul sekali. Jadi nantinya hal tersebut itu bisa menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah Bu Santini. Oh iya, betul sekali. Dengan kesepakatan itu tujuannya nanti itu untuk membentuk budaya positif di kelasnya Bu Nani, seperti itu nggih. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kedua rencana tersebut kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan dengan segera dari kedua rencana tersebut?
Ya, dari 2 langkah tersebut, untuk yang pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, dari yang pertama itu tadi saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu. Kemudian baru nanti memutarkan video tadi ya, Bu. Setelah itu mereka bermain peran sebagai bentuk komitmen tanggung jawab itu, Bu. Katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas atau memutar video. Kira-kira kapan nih waktu yang bisa Bu Nani tentukan untuk membuat kesempatan kelas bersama anak-anak Bu Nani nanti? Iya Bu, karena ini memang sudah ini ya Bu, anaknya memang sudah agak lama melakukan ini, perlakuan yang kurang baik. Jadi saya sebagai guru harus segera membuat atau mencarikan solusi bagaimana agar anak ini nanti dapat merubah atau secepatnya dapat merubah perilaku anak tersebut supaya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah besok sudah saya mulai laksanakan, Bu. Luar biasa. Jadi langsung besok ya? Iya. Untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesempatan kelas seperti itu Bu Nani ya. Iya, coba dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Bu Nani akan mengambil 2 langkah tadi, yaitu membuat kesempatan kelas dan akan memutar video buat peserta didiknya Bu Nani. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita Bu Nani mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini dan bagaimana perasaan Bu Nani? Perasaan saya saat ini saya sangat senang sekali Bu, dan plong rasanya Bu Santini. Oh ya, terima kasih sebelumnya juga untuk Bu Santini karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana caranya bisa menghadapi anak didik saya atau murid yang berperilaku kurang baik tadi. Saya juga jadi tahu, mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Dan juga perasaan saya nih Bu Santini ya, terima kasih Bu Santini untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bu Nani, obrolan kita hari ini sudah sangat bermanfaat sekali Bu Nani. Dan Bu Nani luar biasa. Nanti setelah Bu Nani membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutar video beberapa pekan lagi, mungkin misalnya nanti kita bilang lagi bagaimanakah perkembangannya dari bulan tersebut, apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita harapkan bersama itu menjadi berubah sikapnya menjadi lebih baik dan memenuhi indikator baik menurut Bu Nani. Seperti itu ya Bu Nani. Iya Bu Santini, betul sekali. Lain kali kita akan berbincang kembali bagaimana hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oke, terima kasih Bu Nani untuk obrolan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya ya. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Santini. Oke, sebelum pasca penutup saya mau menanyakan bagaimana menurut Ibu Santini tadi sesi coaching? Saya merasa ada beberapa area yang bisa ditingkatkan, terutama dalam menjaga kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, dari pengamatan saya tadi, saya itu melihat ada peningkatan Bu dalam respon mendalam saat mendengarkan. Jadi bagaimana perasaan Ibu tentang itu? Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya. Saya merasa ini adalah langkah kecil yang positif. Baik Bu Santini, tadi itu luar biasa kucingnya, sangat bagus sekali, sangat mengena dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami dengan Bu Nani tadi. Secara keseluruhan saya sudah melihat present kehadiran penuh
yang Ibu tunjukkan, kemudian Ibu juga mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, ada empati yang saya lihat tadi, kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sambil kita evaluasi mungkin tadi sebenarnya Tirta yang Ibu lakukan itu sama Ibu Nani secara garis besarnya itu apa saja, Bu Santi? Jadi kalau ketika saya melakukan coaching itu sebenarnya mungkin alur Tirta yang sesuai dengan alurnya itu, Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, sama tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Bu Nani dengan tidak mengesampingkan tadi pertanyaan berbobot, kemudian present saya terhadap uji gitu. Oh, baik Bu Santini. Setelah melakukan coaching tadi terhadap Bu Nani, ya, kompetensi apa lagi yang Ibu Santini kembangkan ke depannya? Alhamdulillah, Bu. Mungkin kompetensi yang dapat saya kembangkan lagi, pertanyaan yang berbobot yang lebih efektif, Bu. Oke, keren sekali Bu, luar biasa. Mungkin kita itu dapat melakukan kegiatan seperti ini lagi untuk dapat membantu meningkatkan lebih lagi tentang kompetensi coaching Bu Santini, yang sudah sangat luar biasa sekali hari ini. Oke Bu Santini, sukses selalu buat Bu Santini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.